Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rina Dwi Wahyu Ilaina, NIM 2008 031 02024 dari D3 Administrasi Keuangan Universitas Jember. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kegagalan dan reorganisasi. Nah, slide selanjutnya yaitu yang pertama adalah pengertian kegagalan perusahaan. Kegagalan dalam arti ekonomi biasanya berarti bahwa perusahaan kehilangan uang atau pendapatan, perusahaan tidak menutupi biayanya sendiri. Ini berarti tingkat labanya lebih kecil dari biaya modal atau nilai sekarang dari arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban. Faktor penyebab kegagalan perusahaan. Yang pertama yaitu ketidakmampuan manajemen. Dalam bisnis kecil, kurangnya pengalaman manajemen atau lemahnya kemampuan pengambilan keputusan merupakan masalah utama dari kegagalan usaha. Yang kedua yaitu kurang pengalaman. Manajer bisnis kecil perlu memiliki pengalaman dalam bidang usaha yang akan dimasukinya. Yang ketiga yaitu lemahnya kendali keuangan. Kunci dari keberhasilan bisnis adalah adanya kendali keuangan yang baik. Sementara itu, perusahaan kecil seringkali melakukan dua kesalahan keuangan, yakni kekurangan modal dan kelemahan dalam kebijakan kredit terhadap pelanggan. Yang ketujuh, pengendalian persediaan yang kurang baik. Pada umumnya, investasi terbesar yang harus dilakukan oleh manajer bisnis kecil adalah salah satu tanggung jawab manajerial yang penting. Yang kedelapan, yaitu ketidakmampuan membuat transisi usaha. Setelah berdiri dan berkembang, biasanya diperlukan adanya perubahan gaya manajemen yang secara drastis berbeda. Slide selanjutnya yaitu penyelesaian kegagalan perusahaan. Jika suatu usaha menghadapi kegagalan atau kesulitan keuangan, harus diketahui dahulu apakah kesulitan keuangan tersebut bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Kesulitan keuangan yang bersifat jangka pendek apabila tidak segera ditanggulangi dapat menimbulkan kesulitan keuangan jangka panjang. Kesulitan perusahaan, sedangkan kesulitan jangka panjang berkaitan dengan solvabilitas perusahaan. Terdapat beberapa cara untuk mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyelesaian sukarela. Yang kedua adalah penyelesaian lewat pengadilan. Apabila pihak kreditur dan debitur tidak mencapai kesepakatan untuk penyelesaian secara sukarela, maka langkah selanjutnya yang dapat ditempuh adalah penyelesaian secara hukum. Slide selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri perusahaan terancam gagal. Yang pertama yaitu tidak memahami keinginan konsumen. Yang kedua, terlalu kaku terhadap rencana. Yang ketiga, tidak fokus pada perusahaan pasar. Yang keempat, tidak mengeksekusi. Yang kelima, sibuk mengerjakan hal yang salah. Dan yang terakhir, tidak fokus pada keuntungan. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang reorganisasi perusahaan. Sebelumnya, reorganisasi adalah suatu upaya untuk menjaga perusahaan tetap hidup dengan mengubah struktur modalnya. Dalam situasi ekonomi dan bisnis yang tidak menggembirakan, perusahaan sering terpaksa harus bertahan dengan apa yang telah ada. Reorganisasi dalam aspek finansial dilakukan untuk memperkecil beban finansial yang tetap sifatnya. Langkah-langkah reorganisasi. Yang pertama yaitu menentukan nilai perusahaan. Penilaian yang sering digunakan dan yang termasuk sederhana adalah menghitung nilai perusahaan berdasarkan tingkat kapitalisasi. Yang kedua, menentukan struktur modal yang baru. Struktur modal tersebut bertujuan mengurangi beban tetap
agar perusahaan bisa beroperasi dengan lebih fleksibel. Untuk mengurangi beban tetap tersebut, yaitu total hutang biasanya akan dikurangi. Jika tidak ada lagi harapan bahwa operasi perusahaan akan berhasil, maka likuidasi merupakan alternatif satu-satunya yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Slide selanjutnya yaitu adalah cara yang dilakukan untuk reorganisasi. Yang pertama, melakukan penghematan biaya. Contohnya yaitu pengeluaran yang tidak perlu atau ditunda dan dibatalkan. Yang kedua, menjual aktiva yang tidak diperlukan. Yang ketiga, divisi atau unit bisnis yang tidak menguntungkan dihilangkan atau digabung. Yang keempat, menunda rencana ekspansi sampai situasi dinilai telah menguntungkan. Yang kelima, memanfaatkan kas yang ada, tidak menambah hutang atau kalau dapat dikurangi dari hasil penjualan aktiva yang tidak perlu, dan menjaga likuidasi. Jenis-jenis reorganisasi. Reorganisasi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, reorganisasi portofolio atau aset. Reorganisasi portofolio merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Yang kedua, reorganisasi modal atau keuangan. Reorganisasi modal atau keuangan adalah penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Yang ketiga, yaitu reorganisasi manajemen atau organisasi. Reorganisasi manajemen dan reorganisasi merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Selanjutnya, yaitu alasan perusahaan melakukan reorganisasi. Yang pertama, masalah hukum atau desentralisasi. Yang kedua, masalah hukum atau monopoli. Yang ketiga, hubungan holding anak perusahaan. Yang keempat, masalah serikat pekerja. Yang kelima, perbaikan image korporasi. Yang keenam, fleksibilitas manajemen. Yang ketujuh, pergeseran kepemilikan. Yang kedelapan, akses modal yang lebih baik. Slide selanjutnya yaitu penggolongan perusahaan. Yang pertama, reorganisasi yuridis, yaitu perubahan mengenai bentuk hukum dari suatu perusahaan atau badan usaha. Yang kedua, reorganisasi intern, yaitu perubahan mengenai bentuk atau struktur organisasi dari suatu perusahaan atau badan usaha. Yang ketiga, reorganisasi finansial, ialah perubahan menyeluruh dari keseluruhan struktur modal dalam perusahaan. Yang keempat, reorganisasi operasional adalah reorganisasi yang dilakukan dalam rangka untuk mengganti mesin-mesin maupun peralatan-peralatan yang menggunakan penggunaan jauh lebih efisien. Ciri-ciri proses reorganisasi. Yang pertama, perusahaan dinyatakan dalam keadaan insolvensi jika ia tidak bisa melunasi kewajiban kasnya pada tanggal jatuh tempo atau jika jumlah seluruh kewajiban melebihi jumlah aktiva perusahaan. Yang kedua, dana baru harus diadakan untuk modal kerja dan rehabilitasi harta perusahaan. Yang ketiga, semua sumber dan sebab kesulitan manajerial serta operasional harus diidentifikasikan dan mencari cara untuk menanggulanginya. Standar dalam reorganisasi. Yang pertama, standar kewajaran atau adil. Patokan dasar kewajaran adalah semua klaim harus dilaksanakan sesuai urutan prioritas kontrak dan hukum yang ada. Yang kedua, standar kelayakan. Pengujian utama dari kelayakan adalah apakah beban tetap untuk memperoleh pendapatan setelah reorganisasi dapat ditutup oleh labanya, atau jika perusahaan terpaksa harus dijual, apakah kemampuan perusahaan memperoleh laba bisa tercermin dalam nilai jualnya. Nah, sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.